membahas bagaimana Chelsea bisa naik ke posisi keempat, ada satu yang menarik ya. Menariknya bahwa mereka punya kiper baru ya. Namanya adalah Eduardo Mendy. Chelsea merangkak maju ke posisi keempat klasemen sementara di Liga Premier Inggris setelah mereka mengalahkan Burnley dengan 3-0 di Turf Moor ya. Ini kemenangan yang sangat baik bagi pasukan Frank Lampard ya untuk mengarungi Liga Premier musim 2020-2021 di mana mereka kini hanya tertinggal 4 poin di belakang pimpinan klasemen Liverpool. 7 pertandingan, 3 menang, 3 imbang, dan 1 kali kalah. Memasukkan 16 kemasukan 9. Tetapi bukan ini yang saya akan membahas bagaimana Chelsea bisa naik ke posisi keempat. Ada satu yang menarik ya. Menariknya bahwa mereka punya kiper baru ya. Namanya adalah Eduardo Mendy ya. Ini kiper 28 tahun yang datang dari klub Rennes di Ligue 1 Prancis pada musim ini dan mulai mendapat perhatian ya bagi publik, khususnya pencinta sepak bola The Blues Chelsea di kota London ini, bahwa kehadiran dia ini bisa menjadi suatu hal atau obat penawar yang luar biasa ketika Chelsea kita tahu bersama selama ini bergantung terhadap seorang Kepa Arrizabalaga ya, penjaga gawang yang punya rekor transfer luar biasa, datang dari Athletic Bilbao ya pada 2018, tetapi kemudian dalam rentetan penampilannya membuat banyak kesalahan, banyak blunder di bawah mister gawang Chelsea, sampai akhirnya ketika Lampard menangani tim ini ya, musim lalu berpikir bagaimana solusinya untuk bisa mendatangkan kiper karena masalahnya memang ada di bawah mister. Padahal Kepa ini adalah kiper terbaik yang dipandang, memegang rekor dunia transfer yang luar biasa, 80 juta euro, sekitar 71 juta pound ya. Dia didatangkan dari Bilbao ke Chelsea. Hanya 4 pekan dia memecahkan rekor ketika sebelumnya Liverpool mendatangkan Alisson Becker dari Roma dengan 66 juta pound atau sekitar 72 juta euro ya. Akhirnya dipecahkan oleh Kepa. Namun harapan bagi Kepa untuk bisa mengangkat Chelsea masih jauh ya. Buktinya bagaimana pada musim kemarin yang baru berakhir Chelsea terlempar sampai di urutan keempat ya. Masih bagus mereka bisa lolos untuk ikut di Liga Champions, berada di zona Champions, bahkan di tikungan akhir mereka dilewatin oleh Manchester United. Kembali kepada Mendy. Ini penjaga gawang yang saya pikir menaruh harapan besar ya bagi Lampard dan seluruh mungkin manajemen ya, bagi juga tim secara keseluruhan, bahwa dia melakukan 3 clean sheet dalam 3 penampilan di Liga Premier. Saya tidak hitung pertandingan-pertandingan lainnya, tetapi saya hanya menghitung penampilan dia di Liga Premier Inggris musim ini. Mendy bermain 3 kali dan 3 kali dia berturut-turut melakukan clean sheet ya. Sejak bagaimana mengalahkan Crystal Palace ya 4-0, kemudian menahan Manchester United 0-0, tidak kebobolan juga, dan kemarin mengalahkan Burnley ya dengan 3-0. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus setelah 16 tahun. Rekor ini dipegang oleh penjaga gawang yang melegenda tentunya dari Chelsea. Siapa lagi kalau bukan Petr Cech ya, kalau asal Cekoslowakia ini, yang datang pada 2004 ketika diambil juga dari klub Rennes. Dan memang ada kemiripan ya, kecocokan ketika kenapa Lampard dan manajemen Chelsea mendatangkan Mendy. Mungkin saja ketika Petr Cech ini diangkat sebagai salah satu orang yang bisa membantu di dalam manajemen, bahkan dia didaftarkan sebagai penjaga gawang di usianya udah 38, bahwa ternyata
kalau kita melihat 16 tahun ke belakang saat Chelsea ini dipegang oleh Jose Mourinho, ya, dengan Abramovich masuk pertama kali saat itu, mereka mendatangkan Peter Cech ini itu dari klub yang sama dengan Mendy saat ini, Rennes yang bermain di Ligue 1, ya. Artinya satu hal yang luar biasa saya pikir ketika dia datang di sana dan kemudian diikuti oleh Mendy. Saya pikir bukan tidak mungkin juga. Cech ini memberikan masukan bahwa penampilan Mendy bersama dengan Rennes bagus pada musim yang lalu, walaupun dia hanya bermain 24 kali, tapi ini penjaga gawang yang punya masa depan bagus yang bisa dipakai ketika mereka terjadi krisis. Chelsea dalam ini terjadi krisis penjaga gawang. Nah, tapi kalau kita memang melihat ya untuk kontrak ketika Cech zaman dahulu ya 16 tahun lalu memang masih murah. Didatangkan dari Rennes dengan hanya 7,4 juta pound saat itu. Berbeda saya pikir dengan saat ini Mendy, ya. Mendy datang dari Rennes memang sudah naik ya dengan 25 juta euro, sekitar 21 juta pound, berbeda jauh. Tetapi kalau membayangkan kontrak Mendy dan Kepa ini antara langit dan bumi. Jauh sekali, di mana Kepa kita tahu bersama sudah 80 juta euro. Ini berbanding jauh ya dengan 25 juta euro dari Mendy. Tapi Mendy menaruh harapan yang luar biasa, tampil sangat baik sekali bersama dengan Chelsea dengan 3 clean sheet dia, dan bukan tidak mungkin dia akan menyingkirkan seorang Kepa untuk lebih banyak duduk di bench atau di bangku cadangan, dan penjaga gawang ini Mendy akan mendapat tempat utama. Ya, kita tahu bersama Chelsea juga sebelumnya punya Willy Caballero yang ada di sana yang terus bisa bergantian, dan bagaimana manajemen juga sangat sibuk di bursa transfer, ya. Mereka memang begitu aktif ya. Ya, ketika dibuka transfer musim panas, tetapi tidak satupun penjaga gawang hebat yang mereka bisa bidik untuk bisa datang, ya. Termasuk bagaimana Gianluigi Donnarumma juga dari Milan yang mereka gagal datangkan, dan banyak kiper-kiper yang di rumors ya untuk bisa datang ke Stamford Bridge, tapi tidak datang ke sana. Sampai kemudian Mendy berlabuh dan menaruh harapan besar ya. Ini kiper yang tadinya memang sudah tampil bagus ketika menghadapi Palace, tapi kemudian ketika pertandingan berikut menghadapi WBA, West Brom Albion, Kepa tampil lagi dan akhirnya ada sedikit blunder, dan akhirnya kemudian datanglah suatu keyakinan yang luar biasa dari Lampard untuk memberi kesempatan Mendy tampil lagi, sampai dia ditampilkan menghadapi MU saat bermain di Old Trafford, dan luar biasa penampilan. Kalau bukan Mendy di bawah Mister, saya pikir Chelsea kalah melawan MU saat itu ya, dan mereka mampu bisa meraih 1 poin, membawa pulang 1 poin dari dari Old Trafford di sini ya. Jadi satu hal yang bagus yang juga dipakai lagi oleh Lampard ketika bermain menghadapi Burnley kemarin. Mudah-mudahan dalam pertandingan ke depan ya, ada 2 lawan yang saya pikir di atas kertas akan dimakan oleh Chelsea ya. Sheffield mereka akan ambil, saya pikir Sheffield ada jauh di bawah di klasemen ya, dan Newcastle yang mereka akan hadapi. 6 poin mereka harus amankan untuk tetap memelihara peluang persaingan masuk di zona Champions dan bisa menekan tim-tim yang berada di atas, termasuk juara bertahan Liverpool yang saat ini dengan 16 poin ya, karena Liverpool juga kemarin bisa menang melawan West Ham dengan 2-1 di Anfield. Jadi kembali kepada Mendy, inilah penjaga gawang yang saya pikir dicari-cari selama ini, mereka tidak bisa mendapatkan, dan secara kebetulan dia adalah penjaga gawang yang dibesarkan di Rennes sama seperti Cech. Dan kalau Cech pada saat itu membuat 3 clean sheet awal di 2004, bagaimana Chelsea saat itu menang 1-0 melawan MU, kemudian menang lagi melawan Birmingham City di St. Andrews di kota Birmingham 1-0 juga. Sebelumnya mereka menang 1-0 juga lawan MU, dan terakhir melawan Crystal Palace di Selhurst Park mereka menang dengan 3-0. Jadi saya pikir ini suatu rangkaian yang bagus dilakukan oleh Cech yang diikuti oleh Mendy dengan clean sheet 3 kali. Ya, jadi saya pikir ini akan menjadi tantangan besar bagi Mendy tentunya. Dia tidak boleh cepat puas, ya, tidak boleh besar kepala di sini. Dia tetap harus fokus di bawah Mister bersama dengan Chelsea. Dia harus melupakan ya prestasi dia yang bagus dengan 3 clean sheet, tetapi dia harus menatap ke depan untuk bisa membawa Chelsea ini dari satu partai ke partai yang lain, harus bisa memenangkan pertandingan atau bisa meraih poin. Nah, Mendy sendiri
berkata ketika dia datang pertama kali dari Rene ke Stamford Bridge bahwa ini adalah klub impian dia, ya, yang dia tunggu-tunggu, dan suatu kebahagiaan, suatu kehormatan bagi dirinya bahwa manajemen dari Chelsea itu bisa mengontrak transfer dia datang dari Rene untuk bisa bermain di Stamford Bridge. Okay. Sulit dia terpikirkan walaupun dia memang menginginkan sekali, tapi itu menjadi kenyataan sehingga dia berterima kasih tentunya kepada seluruh staf manajemen dan kepada Frank Lampard yang sudah mempercayakan dia datang di Stamford Bridge dan memberikan kesempatan untuk bisa tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan terakhir yang membuat dia tampil luar biasa, ya, bersama dengan Chelsea. Nah, dia berharap bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Lampard ini akan dia bayar tuntas selalu dalam setiap penampilan dia di lapangan untuk mengawal gawang dari Chelsea ini tidak kebobolan. Jadi itu menjadi harapan dari Mendy, dan saya pikir dengan penampilan yang luar biasa dari seorang Mendy ini akan membuat juga lini belakang Chelsea yang tadinya begitu rapuh, yang gawat sekali ketika walaupun mereka punya Soma, Anderson, kemudian Rudiger, dan sekarang datang Thiago. Dengan kehadiran seorang Mendy akan lebih enak mereka, ya, lebih tenang di belakang. Dan itu yang membuat saya pikir Chelsea ini akan perlahan untuk terus naik, ya. Walaupun mereka kemarin sempat kalah dari Liverpool di kandang, tetapi itulah kekalahan terakhir mereka. Setelah itu mereka memang ada draw, ya, agak sedikit mengecewakan dengan WBA dan juga ditahan kemarin oleh Soton 3-3 sebelum juga dia draw dengan MU. Tapi saya pikir dengan 3 kemenangan ini dan mereka ada di peringkat keempat, ada rasa percaya diri bagi Lampard dan pasukannya. The Blues akan terus naik, ya, dan terus bertahan di 4 besar. Apalagi saya sudah katakan tadi ada 2 match ke depan kan agak ringan buat mereka. Jadi 6 angka ini akan membuat mereka lebih termotivasi lagi untuk bisa bersaing, ya. Dan Mendy harus tentunya lebih baik dari Peter Cech, ya. Bagaimana Peter Cech, kiper legendaris dari Chelsea ini 4 kali membawa Chelsea juara di zaman Mourinho dengan 2 kali, ya. 2005-2006, kemudian ada Ancelotti di sana, ya, di 2009-2010, kemudian terakhir Mourinho di 2014-2015. Maurizio Sarri gagal, ya, untuk bisa mengulangi apa yang dilakukan, dan sekarang tantangan ada di Lampard. Apakah Chelsea bisa bersama Mendy menjadi juara? Pertandingan masih panjang, ya. Ini baru memasuki pekan ke-7 dan kita akan lihat ke depan dengan progres Chelsea tentunya. Dan semua akan bergantung kepada penampilan sehebat apa penampilan dari dari Mendy ini setelah menggantikan Kepa, posisi kiper nomor 1. Tentunya akan menentukan juga grafik penampilan dari Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi di Liga Premier 2020-2021. Kita nantikan. Ciao.